Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eli Siti Hamidah dengan NIM 2207250 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Di sebelumnya kita sudah membahas mengenai view dan template. Di video kali ini kita akan membahas mengenai level and grid rapid copy monitor. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama, apa itu level? Level adalah elemen horizontal yang mewakili ketinggian tertentu dalam suatu proyek. Biasanya, level itu merupakan lantai dari bangunan tersebut. Lalu, berguna untuk menentukan posisi elemen vertikal seperti dinding, lantai, dan langit-langit. Nah, level juga biasanya terlihat di tampilan section atau elevation. Oke, itu ya teman-teman yang dimaksud dengan level. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai apa itu grid. Oke, jadi grid ini adalah garis bantu vertikal dan horizontal yang digunakan untuk referensi tata letak struktur bangunan, membantu dalam menyusun kolom, dinding, dan elemen lainnya secara rapi dan konsisten. Lalu biasanya juga digunakan dalam tampilan plan view. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai copy monitor. Copy monitor adalah fitur dalam Rapid untuk mengcopy elemen dari satu model ke model lainnya. Lalu, copy monitor juga memantau perubahan elemen tersebut di model sumber. Nah, pada umumnya, copy monitor ini digunakan dalam kerja kolaboratif, misalnya arsitek dan struktur berbagi model. Nah, itu sering digunakan copy monitor. Lalu, untuk kegunaannya, di sini ada kegunaan untuk level dan grid. Yang pertama, salah satu kegunaan untuk level yaitu menyalin level dari model link, misalnya model arsitek ke struktur. Lalu untuk grid, menyalin grid dari model link, misalnya sama ya teman-teman dari arsitek ke struktur atau MEP, seperti itu. Nah, ini merupakan bagian yang ada di dalam grid dan level. Untuk grid sendiri, dia memiliki garis lurus. Lalu ada grid melengkung, grid multi-segmen, grid peak line, dan juga copy grid. Nah, untuk level sendiri, dia memiliki level lurus, level peak line, dan copy level. Oke, itu merupakan sedikit materi mengenai grid dan level. Kita selanjutnya akan langsung saja ke prakteknya gitu. Bagaimana cara menerapkan grid dan level dari Rapid ini. Oke, langsung saja ke sini. Nah, ini ada contoh gambar gitu. Teman-teman bisa lihat ya di sini yang mana bagian grid dan juga level. Nah, untuk bagian grid sendiri merupakan bagian ini ya teman-teman. Yang ini. Dia terletak di biasanya grid itu untuk patokan kolom atau balok seperti itu. Nah, untuk level dia terlihatnya pada bagian samping gitu. Atau tampak samping dan tampak depan dia baru terlihat levelnya. Sedangkan untuk grid dia bisa terlihat pada bagian dua dimensinya juga seperti itu. Pada tampak atas. Nah, ini merupakan bagian dari level. Ini lantai 1, lantai 2. Oke, itu merupakan bagian-bagian dari contoh ini. Nah, sekarang bagaimana sih cara menggambarnya? Oke, kita langsung saja membuat baru gitu teman-teman. Bisa seperti biasa. Kita pakai template yang arsitektur dulu boleh. Nah, pada bagian ini di level 1 kita akan coba membuat grid. Teman-teman bisa langsung saja ke bagian ini ada tulisan grid. Lalu ini merupakan yang tadi udah dijelasin bahwa mana ya? Bahwa grid ini yang pertama tuh ada grid
lurus. Nah, ini merupakan grid lurus. Teman-teman bisa coba kita membuat oke, ini biasanya A dan ini 1. Nah, kita bisa untuk bikin lagi gitu, mau nge-copy, kita bisa klik yang ini, copy. Misal berapa ya? 4000. Nah, lalu misal kita mau kan itu tadi satu-satu ya teman-teman, kita bisa nge-copy banyak biar nggak berulang gitu, ngeklik ini nggak ngulang. Nah, kita bisa klik dulu yang pertama, kita klik dulu bagian yang mau kita kopinya, lalu kita klik yang ini, kemudian multi ininya diaktifin. Nah, teman-teman bisa langsung menggambar atau nge-copy keseluruhan gitu tuh, jadi nggak perlu ngeklik ulang yang itu. Nah, seperti itu. Nah, kita coba buat yang ini juga. Ya, kita coba membuat kolom, kita masukkan ke dalam grid ini. Nah, kita ke struktur dulu, kemudian kolom. Kita coba di sini. Nah, kenapa dia seperti itu? Dia tidak muncul, ya. Tapi sebenarnya dia tuh ada. Tapi dia nggak muncul karena ini kita menggunakan template arsitektur. Jadi, pada template arsitektur itu ada bagian-bagian struktur yang nggak muncul gitu, terutama di level 1. Udah dibahas ya teman-teman di video sebelumnya. Jadi di level 1 itu kita kalau membuat kolom atau balok itu nggak akan muncul di bagian ini ya. Oke, kita coba membuat kolom di level 2 template arsitektur. Nah, kalau kita membuatnya di level 2, dia tuh muncul terlihat kolomnya. Seperti itu. Tapi kalau kita bikin di level 1, nggak muncul. Oke, kita coba bikin di template struktur ya, teman-teman. Nah, tadi kan sempat dijelasin juga kegunaan dari copy monitor yaitu untuk berbagi gitu. Kalau misal proyeknya itu berbentuk sharing, jadi kayak arsitek sama struktur misal, atau arsitek struktur MFP seperti itu. Kita coba copy dulu. Ini merupakan yang tadi kita buat di template arsitektur. Kita coba copy dan pindahkan ke sini level 1. Nah, oke. Oh my god, salah. Tambahlah di sini. Bentar. Nah, kita udah coba mengcopy tadi, bisa ya teman-teman. Jadi itulah fungsinya copy monitor, salah satunya. Kita coba membuat kolom di sini pada level 1. Nah, kalau kita membuat kolom pada template struktur, mau itu di level 1 atau 2, dia akan terlihat karena emang itu bagian dari struktural seperti itu. Kita coba ke 3D. Nah, ini merupakan kolom-kolom yang udah tadi kita buatkan. Terlihat ya. Oke, ini kita udah coba membuat kolom ya. Kita coba mengcopy kolom-kolom ini pada bagian-bagian yang belum ada gitu. Caranya masih sama ya teman-teman. Kita bisa
pindahkan, dan selesai. Jadi nggak perlu masukin satu-satu. Oke, tadi itu mengenai bagian dari grid lurus. Yang selanjutnya kita akan coba membuat grid melengkung. Nah, ini untuk grid melengkung bisa pakai yang mana saja. Ini untuk melingkar, nggak ada yang ini untuk ini seperti ini tuh, jadi bisa diatur gitu sama kita. Berbeda ya teman-teman sama yang ini tadi kita coba. Lalu ada juga grid multi segment. Nah, untuk grid multi segment ini kita coba, oh dia tuh untuk bagian-bagian yang misal kita mau membuat seperti apa, maka dia akan berbentuk. Wait, gimana nih? Oke. Nah, gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu grid pickline atau dari Lincoln. Oke, kita coba ya teman-teman buat grid. Nah, grid pickline itu yang ini. Oke, karena ini udah ada garisnya, jadi kita coba buat di sini misal. Nah, ini kan dari AutoCAD ya teman-teman. Kita bisa, misal kita mau dijadiin grid, kita pickline lalu klik, tinggal klik aja. Nah, dia otomatis menjadi grid. Ya kan, tadi sebelumnya nggak ada ini. Terus jadi ada garis putus-putus. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu copy grid. Nah, mungkin copy grid ini tadi udah dibahas gitu sebelumnya. Jadi kita langsung saja ke level. Nah, untuk level ini ada level lurus, level pickline, level, dan juga copy line. Sebenarnya level ini hampir sama ya teman-teman dengan grid, tapi bedanya dia ada di samping gitu. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk level sendiri biasanya dia tuh ada di bagian sebelah sini gitu. Kalau kita lihatnya dari potongan biasanya terlihat. Nah, untuk level sendiri dia tuh adanya di bagian sini, bagian samping ini. Nah, kalau misalnya kita tadi kan ini merupakan tampak atas ya, kalau di ini coba kita buat ngelihat level tuh kita klik north. Nah, dia terlihat level 1 dan level 2 seperti itu. Oke, untuk level sendiri dia ini kan udah terlihat ya, kalau kita mau bikin bisa ke support. Nah, ini level, misal kita di sini. Nah, dia otomatis akan nambah level 3 di bagian sini, juga dia bertambah level 3. Tapi kalau misal bentar, kita coba lihat. Dia belum terlihat karena dia di gridnya belum disalin, belum di copy. Oke, seperti itu. Dan bagian ini juga kita coba ya, tarik ke atas. Nah, dia otomatis muncul gitu. Jadi gridnya juga dia harus ke bawah gitu, ke atas, ke ini kalau bisa dipanjangin,
harus nyampe gitu ke level selanjutnya, jadi si gridnya juga harus panjang, jadi biar ke bawah semua. Nah ini kan kosong nih, pasti di lantai 2 atau 1 itu pasti akan ada yang hilang. Nah, kan hilang si garis ininya tuh, dia juga sama hilang. Nah ini yang tadi kita buat ini merupakan apa, level lurus gitu, yang lurus. Nah kalau kita mau bikin fake line, bisa tinggal klik nanti si garis yang belum jadi grid atau levelnya, kita klik gitu ya, seperti itu loh. Pokoknya intinya kalau kita mau bikin yang template, mau bikin level yang fake line itu sama konsepnya kayak yang tadi kita buat di grid. Jadi harus yang dia tuh belum menjadi grid atau belum menjadi level, jadi masih garis lurus, terus kita mau jadiin level seperti itu. Nah mungkin itu ya teman-teman yang dimaksud dengan level and grid. Mungkin videonya dicukupkan sekian. Terima kasih karena telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.